memberikan nikmat kesehatan, keafiatan, taufik hidayah serta inayah. Alhamdulillah, pada sore hari kita kembali dapat melanjutkan majelis kita dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat kerabat ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis rahimakumullah, melanjutkan pembicaraan kita pada minggu yang lewat terkait dengan bekal daripada bulan Ramadan. Sudah kita ketahui bersama bahwa Ramadan sudah berada di penghujung, yaitu tanggal 28 Ramadan. Oleh karenanya tentu kesempatan untuk membaca kitab ini terakhir hari ini ya. Makanya ada dua hal yang mudah-mudahan relevan atau mudah-mudahan bisa menjadi bekal ilmu kita, wabil khusus berkaitan dengan Ramadan dan hari raya atau zakat fitrah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat kerabat ila yaumil qiyamah. Jadi kita kadang meneruskan pembicaraan tahun yang tadi lah melangkau, karena bab yang kita bicarakan kemarin bab yang kelima, sementara bab yang ada ini 10. Nah berarti ada 5 bab lagi, banyak ya. Jadi ulun cabut ya supaya ada relevannya dengan keadaan ya lah. Yang pertama ingin disampaikan ini suatu faedah. Kata Imamul Ghazali atau Imam Abu Hamid Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, puasa itu terbagi kepada 3 macam. Pertama, puasa awam, yakni puasanya orang-orang awam, yaitu menahan daripada segala sesuatu yang membatalkan puasanya. Yang membatalkan puasa bukan secara otomatis membatalkan pahala puasa. Nya ada yang kada batal puasa tapi kada pahala. Nah, yang kita harapkan itu kedua-duanya. Puasanya kada batal, pahalanya dapat. Makanya pahalanya kan alternatif. Nah, kada bisa ditebak. Kada ada ketika kita melaksanakan puasa pahalanya segini, tidak ada. Asyamuli wa ana ajisibi. Puasa ini urusanku ya Tuhan, dan aku yang berhak untuk menentukan balasannya. Jadi masing-masing kada sama. Nah, oleh karena itu, walau kiranya kita ini orang awam, puasanya puasa orang awam, tapi kedua-duanya kita jaga semaksimal mungkin, sekemampu kita. Artinya puasa, hal-hal yang terkait dengan yang membatalkan puasa kita jaga, hal-hal yang terkait dengan yang membatalkan puasa atau yang mengurangi puasa juga kita jaga. Nah, itu yang puasa awam, puasa kita. Meningkat yang kedua yaitu puasa khusus atau khawas ya. Yang ini puasa orang yang khawas, puasanya para aulia dan ulama, yaitu menahan anggota badannya daripada segala kemaksiatan. Jadi total non-stop sebulanan ini yang dikerja, yang digawi adalah taat kepada Allah. Ya kah? Semata-mata taat kepada Allah sebagaimana memang kunci kita sesungguhnya seperti itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Aku kata Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk mengabdi, berbakti, taat kepadaku. Nah, memang seperti itu seyugianya. Tapi maklumlah kita, ya, walau kita orang awam, puasanya awam, ya kan? Tapi mirip-mirip lah. Ada juga jaga ibarat sedikit-sedikit apa yang telah digawi orang alim itu kita menggawi juga. Seperti umpamanya ibadah khusus di bulan Ramadan. Al-Quran sebagaimana disebutkan sahur Ramadan huwa sahrul Quran ya kan.
Bulan Ramadan identik dengan Al-Quran, baca Quran, ya kan? Itu. Pun juga yang lainnya. Karena Ramadan ini dengan 3 fase, ya kan? Masa rahmah, maghfirah, dan itqum minan nar. Kasih sayang Allah di awal-awal Ramadan. Yang pertengahannya, 10 pertengahannya adalah maghfirah. Di sana terbuka lebar keampunan Allah. Ya kan? Maka ada di dalam hadis itu Futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa subbadati sayatin, ya kan? Nah, karena keistimewaan dan kelebihan daripada bulan Ramadan itu sendiri, maka amat mustahil sekiranya kita itu mengabaikan apa-apa yang telah ditentukan oleh syariat. Makanya orang-orang yang alim memprediksi atau sering berucap, terutama abah guru sekumpul, ya kan. Ujasidin cukup aja lah sudah bercari 11 bulan. Sebulan berdiam. Itu apa? Prediksi sidin lah. Nang sidin nang alim, ya kan. Kalau kita tuh ya ada kurangnya lah. Ya kan. Dikurangi. Jamnya dikurangi karena berakibat kepada apa namanya itu, kauyuhan, ya kan, capek. Dengan kauyuhan dan capek tersebut terindikasi ada beberapa hal yang kiranya dapat mengurangi pahala puasa. Nah, sayubianya ya jangan terlalu lah. Tapi kita maklum orang bahuma, ya kan. Pas kebetulan ini bulan 3, bulan 4 nih musim bahuma, ya kan. Nah, itu. Maka dihitung-hitung kalau begawi pian harap bulan puasa. Ya, harap pada puasa, kada puasa. Kenapa? Kadang dipikirkan, lalau kada nang bisa berukuk beranai. Ya kalau kecuali nang bisa berukuk, makin bertambah berukuk. Rata-rata ulun lihati lah di waduh ulun manglah nang pina poma, nang pina saing kok bawa termus. Kepomaan dia lihati, oh itu kok gagah benar. Termus sekalinya ada. Nah, ada sekali ulun tak tepoman. Oh, majun gagah di sini nulah nenek. Nih, sekalinya ada apa ngarannya betul aku apa nah itu kayak gitu gagah. Lamun lapar kira-kira kalau zamanahan, lamun haus lagi, nah ini sedikit sulit ya. Nah, itu puasa khawas. Lamunnya kawa tuh kita biar umpat, ya kan? Yang ketiga, puasa khawas atau khawasul khusus, ya kan? Khawas ya. Ya, ini puasa orang khawas, ya di kalangan orang yang hawas seperti para anbiya dan siddiqin, yaitu menahan hati daripada mengingat yang lain daripada Allah. Semata-mata sepanjangan satarusan ibadah muntungnya kada menggawi nang segala hal-hal nang membatalkan puasa. Imbas itu semata-mata ingat lawan Tuhan sepanjangan non-stop. Nah, ini orang nang wali lah, dan orang nang para anbiya dan rasul, ya kan. Namun kita ini kada kawa menuruti, ya kan. Kawa juga mun hendak menuruti aja kawa aja. Tapi mun menurutinya belum tentu kau, ya kan. Nah, itu. Cuman kita tahu, oh ini batasan-batasannya. Jangan kena batasan-batasannya sudah tahu, ini orang alim, ini anbiya, ini kita. Ini tidak bawa alim. Ini banyak juga itu pian. Nih. Nah. Nang puraga halim ningali. Sekalinya puasa menahan lapar dan haus saja. Iya kah? Pinalim banget tegasnya. Iya kah? Itu ketahuan, ya kah? Nah, jadi oleh karena itu bukan penilai kita sebenarnya, cuma diketahui aja. Iya kah? Orang alim itu jangan sebelah setengah. Ya kah? Dibuktikan kealiman kita, keilmuan kita dengan gawian kita. Minimal kalau orang-orang dahulu itu ya, ulun telusuri orang wadah kita nih nang tua-tua bahari, ya kan? Ada juga nang sempat ulun menemui anak ada.
Ada sidin itu nang sehari ini satam. Berarti bulan Ramadan ini 30 khatam. Nah, ya kan? Kalau orang nang alim itu kenapa payah lah satam tuh lah. Diriwayatkan kan Abah Guru itu berapa sehari ya? Abah Guru itu 2 khatam sehari. Salawat 20.000 paling sedikit. Dalail 2 khatam sehari. Tuh zikirnya lain lagi, zikirnya lebih 40.000. Iya kah? Kada tararupak. Makanya kita ini kalau bisa tuh umpat-umpatan ya kah? Umpat-umpatan sidin artinya duduk di majelis orang-orang yang alim nah itu. Ya kah? Karena mereka-mereka itu bisian keistimewaan atau yang disebut dengan orang bari itu bawisa ya kah? Kalau kita tuh para kawan guru ya kah? Kawan guru. Ada sesuatu hal dalam apa tuh di tempat lain sesuatu hal lah karena kita para kawan guru otomatis kita mendapatkan minimal apa yang menjadi gawian sidin dan ilmu sidin. Serantang suruntungan guru kadang-kadang catat nah kadang-kadang nah apalagi 10-15 tahun nangka ada sing lapasan lawan guru pasti rahasia-rahasia itu keluaran ya kah? Nah jadi apalagi di suasana saat inilah kelihatannya kita ini kalau hendak meningkatkan ibadah amal sangat tidak mungkin. Para saulun lah nampina uyuh-uyuh ini nah hendak meningkat amal sekuler sakada kira. Nah kalau itu kan sudah pindah harap mana sudah. Kayak apa caranya? Kita mencari orang-orang nang alim menjadi sahabat, menjadi kawan kita. Apakan lagi orang alim itu apabila kita kan ada sidin cari seperti sidin keingatan benar ya kalau ini mana saya alumni sidin biasanya Abah Guru tuh kayak itu ketika beliau majelis ya kah berputar itu nah dibukain nah biasanya guru-guru belinya kan ada guru-guru ketahuan benar tuh mana guru anu mana sih tahu guru anu sepertaan cuman nang ketika sin majelis itu nang kata tabi berupak siapa nah almarhum arwah Guru Bakri itu kan tabi berupak sidin tapi sidin arwah Guru Bakri itu mendapatkan ludah dari muntung guru bukan muntung isin aku ludahi jadi orang-orang nang alim nang ada ini nah yang ketahui nang sempat bertemu lawan guru sidin udah ibadah ya kah? Sampai kau lu sungai guru-guru seperti sini udah bertahan oleh guru. Nah, kadang-kadang sin kio Bakri mana nih sini. Nah, agar suruh kamu kan banyak orang alim di Martapura itu anak ada duduk di hadapan. Nang duduk di hadapan itu pertama diantaranya adalah sahabat-sahabat sidin. Nang sakalas lawan sidin. Ya kah? Ketika sin majelis seperti almarhum nang baru saja meninggal ya kan mukarram alimul alam alimul fadil apa Guru Banjar Indah Saifuddin Zuhri ya kan yang kemarin baru saja meninggal Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'afahu ya kan apa guru biasanya guru masdar ya kan nang di muka dah nah kawan sidin tahu guru dari ada kawan sini orang pelihara itu bapak kawan si dua guru dahlan cantung bukan ke kawanan sidin itu guru sarkani di Anjir ya kah cuman nang guru wadah kita sini jen karena itu terusnya palihat tolong bang lah kadada bukan karena bukan karena mengaji juga tapi di luar nang di muka-muka tuh banyak nang bubuhan Martapura aja diantaranya ya kan lawan anu tuh ada juga ya kan seperti Guru Munawar sidin hadir terus
Ada terus nang guru-guru na alim na martapurot terutama guru-guru Darussalam kadada saikong pun nang kada umpat mengaji. Kadada mengaji harus ada guru. Bahkan paguruan sidin umpat mengaji. Paguruan sidin umpat mengaji. Di antara paguruan sidin yang umpat mengaji adalah Al-Mukarram Alaimul Fadil Guru Salman Jalil. Guru Salman Jalil ini abahnya imam tetap masjid Al-Karamah, Langgar Al Salah Raudhah. Nang jadi imam ini kan Guru Sa'duddin, itu anak Salman Jalil. Salman Jalil ini mintuha Guru Saman Mulia. Guru Saman Mulia itu adalah Marina Guru Sekumpul Dasanak Mama Sidin. Jadi kubur Sidin Guru Sekumpul, di sebelah kanannya Guru Saman Mulia, sebelah kirinya Guru Saman Jalil. Ya kah? Sekong Marina sekaligus guru dan sekonga paguruan. Ya kah? Itu. Kalau Guru Dari dimakamkan di Tungkarang. Pernah nggak ke Tungkarang, Di? Ya. Cuman kada di dalam dia. Nah, kada di dalam. Kalau di dalam itu Abdullah Khatib. Abdullah Khatib itu pada Tuan Sidin juga. Sidin ini kan sama aja lawan Guru Hodari, Guru Munawar itu ya. Jadi kalau Guru Saifuddin Juhri ini anunya cabang-cabang ada. Ya kah? Abah Sidin bahasa buku sekali lawan Abah Guru Munawar. Lawan Guru dipanggil sama buku sekali juga. Guru Hodari sama. Ya kan? Cuma singkat di dalam. Kalau di dalam kubah itu Guru Hodari, nah hanyar bakubur. Nah, di situ adalah kuburan Abdullah Khatib. Nah, buyut Datuk Lampayan. Hal-hal yang dimakruhkan dalam puasa yaitu ada 8 yang dimakruhkan. Kalau makruh ini puasanya saja tapi harus dapat pahala. Yang pertama adalah alkun. Alkun ini ngarannya mengunyah. Mengunyah sesuatu tanpa ada terpisah daripadanya masuk ke rongga. Ya kah? Kalau kita nih kira-kira lamun puasa ini mun makan kada mungkin lah. Kecuali kada ingat. Tapi yang dimaksud makan di situ adalah sisa-sisa makan untuk kada habis berada di sesala gigi, di kuer-kuer kita tagok. Nah itu yang disebut dengan makan. Nah kalau makan nasi piringan itu baik raya puasa lagi ya Allah kanyang sudah. Nah kalau tidak yakni ada yang masuk ke rongga maka batallah puasanya. Masuk ke rongga kita kada kau lagi mengeluarkannya. Ya terpaksa batal. Itu ngarannya alqun. Yang kedua, zauqut ta'am, merasakan makanan tanpa sesuatu hajat. Babinian biasanya kalau baharaguan rasai pangjar. Jelas. Disuruh merasai. Ya kan? Tapi kalau sesuatu hajat kada apa-apa. Ya kan? Nyatain itu dibaca pian lah, rasakan aja, pasti merasa masin atau hambar. Tapi biasanya ada jalan lain kebinian nih. Mana jangan kada kawa? Nah, kada kawan disuruh merasai. Ya kah? Ada aja jalannya. Lamun suruh kawa jangan cuma merasai. Kalau pinata salah rasanya, imbas merasa pina nyaman ditagok. Nah, selesai. Itu ngarannya zauqut ta'am. Yang berikutnya ihtijam, yakni berbekam. Orang bahari berbekam nih lah. Wah ini kan lagi lah. Yang tua-tua bahari. Ulun ingat benar karena ulun baik itu ngebabinin, baik itu nalakian ulun tohok bakal rubut ulun tuha. Nang umur 80 ke atas itu arti lah.
hampir setiap bulan sini babekam. Ya kan? Digondol di kepala sini di belakang. Nah, anak-anak ini tahu bang lah. Sebatas ukuran cangker. Nah, itu bekam bari. Kurang sakit kepala tuh kadinya makan obat bang, babekam biasanya bari. Nah, itu sebab ada darah kotor. Nah, setelah dibersihkan di sini, begondol lah di aliran sebatas cangkir. Jadi cangkir itu dibuat di kertas. Ulun ingat karena ulun bisa melihat hadapan gitu. Jadi tahu benar. Jadi kertas itu dicucul, hanyar di anak di kepala. Nah, ini berikit, kemudian kayak misap. Nah dicucul tuh kertas. Panas kan tahu ulun lah. Kira-kira panas malah kira-kira. Iya kan? Nyata ya panas lah. Tapi serta biasa membuang darah kotor di malam hari. Ya. Yang keempat, majulma ya kan, mengeluarkan air minum dari mulutnya setelah berbuka. Mengeluarkan air minum dari mulutnya setelah berbuka, maka hilanglah kebersihan puasanya dengannya. Jangan tekak umur dulu, kata oleh anak salat. Nah, itu makruh. Seperti kata pengarang kitab Safatul Zubat, wa yukrahul mulku wa dzauqun wa tijamun wa majama'i inda fitrin min siyamin. Dan dimakruhkan mengunyah makanan, merasakannya, berbekam dan meluahkan air minum setelah berbuka puasa. Kecuali muntah yang tidak sengaja. Yang kelima adalah al-ghuslu bil inghimas. Mandi dengan menyelam. Nah, mandi menyelam sekalipun itu mandi wajib, tetap makruh. Iya kan? Jadi jangan menyelam mandi. Kalau kada menyelam mandi bapak pakai kepala. Ini versinya macam-macam lah. Kalau dalam kitab ini makruh. Tapi dalam kitab lain seperti Sebilar kata bapak. Ya kan? Kalau dalam kitab ini makruh. Kata Imam Al-Ghazali lah. Itu. Tapi makruhnya berkubur kepala itu kalau di kitab lain setelah zuhur. Kalau besokan sebelum zuhur kan apa? Itu di dalam kitab Sabilah. Nah, tapi kalau di sini ke umum mandi dengan menyelam ya, sekalipun ia mandi wajib. Bercabur lah. Ya. Biasanya datang di perumahan ya kalau ya kah? Ada sungai langsung habis cabut. Tapi penyelam, nah penyelamnya sambil minum begini ya. Ya kalau ada yang menyelam sambil minum ya kalau bahari ingat mana lagi kanak, wah ini kada lagi nang kakanakan, wah ini jujur. Lamun kakanakan orang ulun bahari, lah karena kehausan, baik apa ngarannya? Karena kehausan terpaksa bercabur, tapi bercabur sambil minum. Tuh bahari lagi kita bahari sekolahan deh. Kisahnya deh kalau tapi sambil minum. Ada juana minum beneran? Ya kah? Kurangnya kadang bahari itu ada kalau apa ngarannya kendi kah? Banyunya dingin benar bahari itu. Coba kadikan di saya kecangkir sadang aja bang pulang. Ya. Yang keenam adalah asyiwaku ba'da zawal. Bersugi-sugi setelah waktu zawal, masuk waktu zuhur. Zuhur tuh kadang lagi makruh bersikat gigi. Dilihatkan aja. Karena semalam rihul misik. Bau mulut itu akan diganti Allah nanti dengan bau harum, minyak harum, ya kan? Yang ketujuh, kasratus sibai wan naumi wal khawdu bima la yaghni.
terlalu kenyang dan banyak tidur. Jadi jangan cukup banyak tidur lah. Wah ini terbalik kekanakan pian. Waduh ulun bang lah. Pintar badannya. Ini tarawih aja. 4 tarawih dulu. 4 tadarus. Bas itu kan sing guringan kena. Sampai ke orang bahas sahur. Makan sahur, sampai subuh guringnya. Kena asar sahur, lalu pada asar kadang-kadang perang maghrib hanya bangun. Iya kah? Malam diulahnya siang, siang diulahnya malam. Nah itu banyak juga anak-anak itu pada ulun tuh lah. Karena ujarnya apa? Tidur tuh, gurunya ibadah. An-naumu ibadah tuh butuh. Iya ada, guring itu ibadah. Maksudnya timbang-timbang bagawina kada baik guring itu maksudnya. Lah adanya salah memaksudkan jakanya guring nawara tuh aja. Johor lewat. Nah ya betul. Asar kadang-kadang lewat. Orang maghrib hanya bangun. Nah ya apa? Maka ada gurunya pian. Lah orang para konolon tuh lah anak ulun khusus lah. Ada gurunya. Nang ada guring nih. Nah, Sidin ini kan bergalar sasiur. Sasiur bisa guring kalau. Siapa pernah melihat sasiur guring? Menceling tarus matanya malam sih. Cucuk kayak di kampung biasanya majar mata kayak sasiur ya. Maksudnya apa nyarak mana? Sasiur bisa guringnya. Tapi lain orangnya ya kalau ada guru kita juga ya kalau karena sini Haji Fatur Rahman Sidin bakal lahir di Sakumpul ketahuan apa guru tukang supir apa guru 16 tahun ketahuan apa guru dikirim sini ke Makkah sekolah kisahnya sekalinya kada sekolah Sidin kada guring sama laman 2 tahun maka ada guring tadi. Apabila majelis Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki itu perguruan Sidin. Berapa Sidin di tanpa hak guru itu juga yang Sidin kita dapat mengaji. Tapi sini alim aja bang. Luar biasa orangnya ya kalau lah. Berapa aja Sidin? Ulun ingat mana ucapan apa guru bahari? Ujar Sidin nang mengaji wadah aku nih nang paling banyak jadi na alim di sini orang nang tukang parkir harian aja nang babuku kitab para guru banyak nak alim. Nah dan itu ulun membuktikan surang ulun dah bisi kawan sekong alimnya kada ketolongan kira-kira tuh menurut ulun alim bang lah. Kenapa jadi mertua alim? Inya diam di rumah aja. Duit datangan alim berarti. Ayo. Lamun orang tuh pemanya berdiam di rumah aja duit datang tuh. Adalah kira-kira muka alim kira-kira aja bang lah. Jakam makam itu makam tajrid. Cucuk ajanya bahalwat itu 15 tahun. Di mana bahalwat di atas panggang. Kada kegampangan pak. Nah. Di muara sungai Bakut sanggak cuman kada 15 tahun baru situ kadang-kadang di situ nya bahaluan. Nah nyaman hidupnya konon menurut cerita setelah Abah Guru meninggal inya majelis di Alalak setiap malam Senin Abah Guru datang sampai ini. Itu kawan ulun. Nah, bahari kok bedaya. Kayaknya alim bener. Imas ulun belang ke rumah. Pinandulan dan sanak gitu. Kata pinandu lagi aja. Pun kuya ay nang bahari kebiasaan Sidin. Iya tuh apa pada ulun sedikit. Oh iyalah. Kas setelah nikah aja. Nah, hanya ingetnya. Lawas di situ. Jadi kalau lawasan ulun nak mulik ujar ulun da sana bari pangilmu supaya dan sanaknya sugih. Aro
Kali dibarinya, dimamainya, ulun dimamainya, mainnya habis-habisan ya kah? Kada pang bamamai nasarek kada. Bamamai itu apa ujasidin? Toh ujasidin. Nang dilajari abah guru, nang diijazahkan bu abah guru, digawi sugi. Ya kah? Gawi isidin sugi. Orangnya tukang parkir sepeda, tukang parkir kendaraan bisa kumpul. Tukang parkir Pak. Alih pada kami. Ya kan? Makanya orang ahli-ahli kayak membadakan dari guru bakri kan adalah kamu kasih kada di ujung-ujung aja. Di pinggir lawang ada juga guru bakri itu, oh, lu bisa barang melihat jadi guru bakri. Nah, guru kalau nanya hanyar kan kayak apa guru sebutin bang dibuka karena sini tua. Sini itu umur 5 tahun tua apa guru. Nah, kalau lainnya nang ahli-ahli itu seperti guru judi itu kan di dalam dada nang duduk anu model kayak para guru tuh hampir ada. Tapi orang para kon guru. Nah itu bang, ya kan? Dan berkecimpung dalam hal-hal yang tidak ada faedahnya, karena yang demikian itu dapat menghilangkan faedah daripada puasa itu, mengekang hawa nafsu yang suka menyuruh dengan mengerjakan dosa dan melemahkan daripada puasa. Yang nomor terakhir itu tanawul syahwat al-mubahat, yakni memakan hal-hal yang mubah seperti harum-haruman. Ya kabam ya harum, melihat ukiran-ukiran atau yang seumpamanya, atau mendengar nyanyian-nyanyian yang diperbolehkan. Ya kah? Tuh TV, ya kalau retron, ya kah itu makruh. Itu bisa menyebabkan mubtilat atau membatalkan puasa. Itu hal-hal terkait dengan yang harus kita jaga di dalam terkait dengan apa? Membatalkan atau makruh daripada puasa. Artinya pahalanya yang batal, puasanya sahaja, tapi pahalanya kada dapat. Yang kedua terkait dengan babu zakatul fitri. Ini bab terkait dengan zakat fitrah. Karena kita ini para kelawan hari raya, ya kan? Walaupun sebagian ulama mengatakan zakat fitrah itu bisa dikeluarkan sejak awal Ramadan, ya kan? Bisa. Tapi kita ini kebiasaan sehari atau 2 hari sebelum hari raya mengeluarkan, atau malamnya atau paginya, ya kan? Asal jangan setelah orang sembahyang hari raya aja, hukumnya sama lawan membari aja lagi. Nah, kalau ada hukum zakat lagi, nah oleh karena itu lah bersegera bagus, ya kan? Apalagi kalau kita melihat fatwa ulama Indonesia, fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan zakat. Nah itu kita baca dulu lah. Dinamakan zakat dengan yang demikian al-fitr, ya zakat fitrah tadi, karena ia wajib ketika berbuka hanya umat manusia di bulan Ramadan, dan dimakan juga al-fitrah, yaitu bermakna kesucian, dan dinamakan lagi dengan zakatul badani karena ia sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis, zakatul fitri tuhratun lis-shaim minal rafasi wa tu'matun lil fuqara wal masakin, akhraju Abu Daud. Zakat fitrah sebagai pensuci bagi orang yang berpuasa daripada sesuatu yang keji dan sebagai makanan untuk para fakir dan miskin. Nah, itu dulu zakat fitrah. Dan itu wajib, ya kan? Nanti ada kategori kewajibannya itu. Nah, kalau kita ini sebuah wajib jelas dah. Mulai lagi halus sampai apa? Sampai anak sudah tua. Kalau sudah tua itu kan ada anak sudah ujur kati, anak ujur tuh ada kawal lagi, itu bajar kiparat. Kan ada di MUI itu kiparatnya berapa sehari. Zakat duit itu berapa? Ya kah? Kadarnya itu. Sudah ada di MUI ya kalau dilah. Zakat fitrah sebagai pensuci bagi orang yang berpuasa dari sesuatu yang keji tadilan sebagai makanan untuk fakir dan miskin. Kalau orang yang berhak menerima zakat fitrah ini sama lawan zakat biasa.
Nang dijelaskan oleh Al-Qur'an ya kan di dalam surah At-Taubah ya kan. Apa namanya? Ada itu ya kalau innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Faridatan minallah, ya kah? Itu dalilnya. Zakat fitrah itu diutamakan kepada seseorang yang di kampung apabila ada yang paling susah menurut pendapat penglihatan orang sekampung. Nya kada kalau kita membanding kampung lain itu mungkin standar ekonominya lebih tinggi. Ada lagi kampung lain standar ekonomi lebih tinggi atau standar lain itu lebih rendah. Jadi kita sekampung yang menilainya. Walaupun kategori fakir dan miskin itu sangat luar biasa sedihnya. Kalau yang namanya fakir, lah kategori fakir nih. Apabila pemakan 10.000, kuliah 75 sehari. Berarti kurang kalau tak, itu fakir. Ada kira-kira di kampung kita nih lah. Cuma di kampung kita ini, penglihatan aja segala sesuatunya, rasa kalitan kada ampunya, kada punya. Perumahan tetapi ada, ya kalau rumah pina sadi-sadi aja, ya kalau kendaraan atau yang lainnya tapi ada juga, kayak kategori anu juga. Raskin ke apa, nang seperti nang rumah apa, orang bola rumah apa, nang rumah kaget apa itu. Itu, maka itu juga kan ada kriterianya. Nah, miskin. Kalau itu fakir, kalau miskin itu pemakan 1.000 kulihan kurang pada 50. Itu riskan lagi lil fuqara wal masakin. Tapi fuqara terbalik gitu lah. Fuqara yang seperti itu, kalau fakir yang seperti kurang daripada pemakan asli. Kalau 1.075, kalau fakir makanya diutamakan lil fuqara'i. Kalau kita baca kalimat ilmu nahu ya kan. Lam lil. Lam itu lil milik. Kalau kita artikan secara harfiah, wajib. Lil milik itu wajib. Makanya kita itu kalau sembahyang limardotillah, lillahi ta'ala aja. Anda ikhlas itu, lillah itu artinya lil. Lam itu lil milik. Jadi lam na ikhlas itu semata-mata lawan Tuhan. Nah, berarti ini semata-mata lawan orang fakir dan miskin. Kalau kita di kampung ini, mohon maaf, zakat fitrah itu kebanyakan kada menurut Imam Syafi'i. Makanya takuni lawan orang halina hali pikir lah. Tahu juga. Nah, kalau Imam Syafi'i, wabil khusus ini zakat fitrah. Nah, termasuk zakat fitrah. Imam Syafi'i itu kada sah zakat mazra'ah, zakat paumaan, kecuali fakir dan miskin itu dicari isa kampungan. Nah, dicari mana orang yang patut untuk bisa menerima. Dan kada boleh Imam Syafi'i itu esok, boleh, sehari harus habis. Ngalilah kita deh yuk. Apalagi zakat nang kayak nang berduit-duit dijual aja itu mana dalilnya itu kan ada, kecuali bahelah. Berubah pulang kita. Kalau zakat kita kebanyakan menuruti Imam Malik. Begitu zakat fitrah. Yang riskan di kampung ini, di kampung ulun, nah balasan. Lamun siku zakat fitrah kasih itu, sekong kita zakat fitrah ini juga baburikan kayak itu. Itu riskan banget tuh, di mana kada dapat hukumnya. Kecualinya sama susah. Iya kan? Sama susah. Lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha. Amil nomor 3. Ada di kampung ini amil nomor 1. Jur kadik. Wadah aku bang dilah. Amil nomor 1. Di masjid ini ada amil. Amil iska dari kuah. Ya kalau jalik ada iska kuah. Karena mencari nang fakir miskin ngali. Tapi standar fakir miskin wujud dari apa? Apabila di kampung, jika berpenghasilan itu paling di bawah pada yang lain. Itu yang sudah kriteria fakir miskin Anda. Ya kah? Makanya orang kadang-kadang mohon maaf lah, kadang menunjukkan diri
Ujar Abah Guru, ingat. Bazakatkah, ba impak sunatkah? Lihati orangnya dulu. Ya kah? Kalau kita tuh ba impak itu memberi tanpa zakat. Kalau zakat bisa jami iringi. Tapi zakat-zakat ini kan ada boleh pada orang-orang tertentu, ya Allah. Tapi kalau impak boleh siapapun. Nah, pertama uji sidin, ujar Abah Guru, dilihat dulu keadaan orangnya. Walau susah juga, tapi hari-hari narkoba, minuman keras, sembahyang kada, itu bujur tuh seperti itu, ya kah? Bujur aja miskin. Jangan-jangan kalau kita bari zakat, kena inyana miskin, banyak tak kumpul baras, san menukar narkoba, berdosa biar, udah jadi berpahala. Nah, jadi kita lihat suasana juga. Bes baimpak kujasidin lah lawan orang nang apa namanya baik. Nah, gasannya menukar baju, gasan sholat, gasan ibadah, malah bertambah kita pahala kita mengalir terus menerus. 1 dibalas 10 kalau kita berimpak seperti itu. Yang berikutnya yang ketiga itu kalau kita berimpak itu jasidin lawan orang tua. Kita ini bisa orang tua lagi. Nah, diutamakan kita berimpaknya. Kalau kita berimpak 1, di sini dibalas 100. Kalau lawan orang tadi 1 dibalas 10, tapi kalau lawan orang tua dibalas 100. Ya kan? Ada lagi yang lebih besar. Kalau berimpak itu lawan orang alim. 1 dibalas 200, ujar Bagus Sekumpul. Kenapa? Jelas sudah sidin bawa yang baik. Nah, jadi kita jangan semau kita aja asma tanpa impak aja lah. Kada tahu impak itu berimbas apa. Itu cara Guru Sekumpul lah. Ya kan? Jadi hati-hati juga kita berimpak tuh. Makanya oleh karena itu banyak ulama yang mengatakan yang paling tepat, ya kan? Di samping amil tadi kalau fakir miskin kan alih mencari tadilah, kecuali standarnya itu tadi. Nah, maka dicarilah orang nang menuntut ilmu agama. Kehidupannya biasa-biasa aja. Sebab seseorang yang di kampung ini lamun kadadana alimnya berdosa sekampungan. Untuk menghindari dosa sekampungan, maka kita menyekolahkan siapakah? Kita mau gosip yang nyaman-nyaman, jadi kan nyaman di Sugi itu. Ada beban tanggung jawab terhadap kampung. Nah ini yang jarang orang memadahkan. Ada tanggung jawab di kampung. Ya kan? Karena dia nanti kalau umpamanya sudah sekolah, dapat apa? Menjadikan orang sekampungan kada berdosa. Contoh, kalau di kampung ini kada ada orang na ahli naho fardu kifayah berdosa sekampungan. Itu dosa kada ketahuan loh. Ya kah? Dosa nang nyata. Kalau ilmu fikih kan wajib, ilmu tauhid wajib, ilmu tasawuf fardu ain, sekong-sekong itu nang fardu kifayahnya. Juga fardu kifayah. Kada ada hal orang na ahli terhadap mayit berdosa sekampungan. Nah, apakan lagi kalau kita membaca ujar Abah Guru Sur kalau di kampung itu jasidina, ini kampung na luas, kada dibacakan kitab Ihya berdosa sekampungan. Alhamdulillah ini, alhamdulillah ada Guru Muhammad Nur nang sidin membaca kitab Ihya Ulumuddin di Marabahan, di Masjid Istiqomah kalau tidak salah. Ya kah? Itu untungnya kita. Ya kah? Kenapa Imam Ghazali itu Qutbul Ulum? Kalau bertakwa masalah ilmu, Imam Ghazali lah jagaunya. Ya kalau Qutbul Ulum, wali kutub terkait dengan ilmu itu. Jadi kalau masalah ilmu itu adalah Imam Ghazali. Ya kah? Dan banyak kitab-kitab yang terakhir yang kada di salukutnya oleh bebuan Tajikistan apa bahari itu apa? Nang buan dingiskan kali. Nah kubulaikan bahari itu dalam sejarah.
Daerah itu kan, ya kah? Sapal lebih di jalan ini kitab-kitab dikeluarkan habis. Setelah tak keluar di jalan, yang kurang paling sapal tuyukannya hibak sampai ke atas kitab tuh. Disalukutnya oleh bujingis kan. Nah, orang Mongol tuh. Nang kada tasalukut ihya aja sebuting. Yang sampai wah ini ihya tuh kitab, salah satu kitab nang Bakaramat adalah kitab ihya. Nah, Imam Al-Ghazali. Jadi banyak hal-hal kita nih kadang-kadang kada mengerti atau kada paham atau kada sempat mengetahui ilmunya. Ya kah? Walaupun belajar juga, nah, makanya itu kewajiban kita untuk membantu sakampung kita ini. Nah, kalau pina ada nang pina babakat menuntut ilmu agama sehingga alim kesemunyaannya fikih, tauhid, tasawuf, ilmu alat, nahu, sorot, balaghah, mantik, usul hadis, usul fiqh. Nah, kalau ngali mencari kayak itu tuh pian. Ya kalau minimal umpamanya kalau sekolah Darussalam belajar itu kalau mantik, balaghah, usul fiqh, usul hadis. Ya kalau belajar dia ya kah di awaliyah di Uriyah sudah belajar sampai kelas 3. Belajar aja mun bisa udah tahu bang lah. Nah, itu kalau jadi ada kita nang badusa sakampungan ketika kita meninggalkan fardu kifayah. Tapi bilanya ada alim sekong menghapus dosa orang sakampungan. Sekong aja. Ya kah? Makanya ujar Nabi apa? Fadlul alimi 'alal 'abidi afadlil kamair ala sairil kawakib. Pada kegampangan pian. Kelebihan orang nang alim itu sama dengan kelebihan bulan dan bintang. Orang alim sekong aja tapi kayak bulan. Ya kah? Orang nang ahli ibadah nah kayak bintang. Bintang itu berjuta-juta bintang di langit, kada kawa menerangi bumi. Bulan sabuting aja menerangi sealaman. Makanya bila orang alim itu mati, pajah lampu. Makanya ketika ulun berada di Martapura itu, siapa yang ulama yang meninggal kada menangis, dasar maksiat orangnya. Ayo pian. Ulun pernah menyaksikan si Abdul Qadir Hasan, pimpinan Darussalam yang kelima. Sidin itu ulun sempat sidin meninggal. Sidin rumah Banjung tinggi. Nangkawa orang menutup urun di bawahnya. Nyaris titisan air itu kada sampai ke tanah. Masing-masing mengambil barakat, mengambil gayung, gasan dibawa ke rumah untuk mendapatkan keberkahan. Orang wali mati. Ya kah? Kebetulan ketika itu Abah Guru sekumpul yang menalken, Guru Haji Badruddin yang menalken, Guru Haji Soleh yang menalken 3 orang. Itu oleh sempat. Kalau Guru Haji Badruddin dulu sudah, tapi waktu sekolah memang pimpinan sini adalah Guru Haji Badruddin, ya kah? Apalagi Guru Sari Ma'ruf, ya kah? Itu di atas lagi. Termasuk Guru Saifuddin Zuhri. Orang banyak ada tahu. Guru Saifuddin Zuhri ini adalah salah satu sepuh juriyat nang dikatakan paling alim. Boboan nang alim nang ada tiga. Pun sidin tarus tuh. Mana alim juriyat dato? Oh semua apa siapa di mana kah nang alim? Nang di Sumatera kah? Pasti wan sidin tuh. Ujar kita bahari itu kalau hendak mengaji alamatan oleh sidin. Sebab sidin nang mewaris juriyat Datu Kalampayan. Makanya kalau sampian ingin menyodorkan silsilah Datu Kalampayan, pian nih, pokoknya ada diantaranya hendak menyodorkan silsilah Kalapasan, silsilah Datu Kalampayan,
bawa ke wadah Abu Daudi karena memang ke situ isyaratnya. Nah kan? Tapi Abu Daudi kada wani asisi kecuali mendapat restu daripada Guru Saifuddin Juri. Itu yang terakhir yang sebelum Sidin meninggal. Wallahu alam siapa lagi mengganti Sidin. Banyak aja pengen tuh di apa dalam pagar tuh. Nah, tapi dalam pagar ini lah karena Juriat Dato itu bakapleng. Tahu bakapleng. Dalam pagar bobohan majusuk aja namun tiup-tiupan, bobohan babasal. Ya makanya menjaga di Kalampayan tuh banyak bobohan dalam pagar karena itu markas Dato Kalampayan. Sebab mulai dalam pagar sampai ke Kalampayan itu tanah Dato Kalampayan Semunyaan. Asalnya di Bari Uri Raja. Pingaran sampai ke Istanbul, sampai ke Kalampayan itu tanah Dato Kalampayan di bertahan. Sungai Tuan itu Dato Kalampayan yang mulai irigasi sungainya tuh nah Dato Kalampayan. Tapi Dato Kalampayan menjadi insinyur, Sidin Wali sudah. Sidin Wali hanya jadi insinyur. Artinya apa? Alim dunia akhirat. Dunianya Sidin Bauma, Bakabun, ya kah? Masalah kealiman jangan diragukan lagi. Khalifah mutlak. Nah begitu kita kan kemarin itu ada ulun di amanahi panitia haul. Tadi menelpon panitia ada. Nah adakah bantuan dari kita supaya sampaikan lah ini langsung dari panitia. Ketuanya kan Guru Ahmadi. Itu orang kekaya rajin juga lah. Sekretarisnya Sauki, Guru Sauki ya kan, dan bendaharanya apa nih? Main hanya menelpon dari bendaharanya ulun, bendahara ya kan. Samsul, Guru Samsul. Ujar Samsul ini makin rumit untuk acara tahun ini. Kenapa? Rumitnya. Kalau dahulu jadinya Haji Ciut, Haji Ijai, Haji Isam, segala-galanya itu banyak membantu. Nah, bantu duitnya. Kalau Haji Ijai itu biasanya lebih pada 1 miliar lebih. Ya. Nah, sebenarnya Haji Ciut, Haji apa. Nah, ada wayahini Uja Sidin sabirin nang bula ukara nih. Sabirin menyumbang sapi 100 ekor untuk haul. Tapi sapinya aja. Nukar barasnya Pang kayak apa? Nah itu Pang. Jadi ujarnya sampai saat ini sudah anggaran baras ini nah. Dari donatur-donatur nih. Mohon maaf lah. Ini informasi yang kada bagus sebenarnya. Tapi Dato Kalampayan orang wali. Sampai waktunya lebih pada cukup. Ya. Manukar baras di Sungai Gampa itu 0,5 miliar. Ada kelebihan. Wadah Haji utuh. Hanya bandir pun dulu Samsulnya, panu bendaharanya. Nah, ya Pak Gurikas di wadah pian belum lagi. Ujar ulun insyaallah 2 hari setelah hari raya ulun antar ke sana. Sebab haulnya kan hari Senin, hari ke-6 sesuai dengan jadwal waktunya. Walaupun acaranya mulai malam Jumat ya kan. Malam Jumat, malam Ahad, malam Senayan, malam Selasa. Malam Selasa jamaah kumpul. Ya. Di Kubah. Kalau yang akbarnya hari Senin, tanggal 6 Syawal di dalam pagar. Ulun diwanti-wantinya, ulun bakal ada 7 Bang lah. Pianu guru ada indikat udah pisan pian. Indikat pian ini rujuk terus. Pampres kada sanggup. Indikat dari panitia khusus haul. Tapi lu udah makanya ulun kada katuju nang orang tuh orang susah lalu bersisi orang kesian. Nya kan ma'ruf amin anak datang nih. Nah, jadi otomatis ada pampres apa itu namanya? Nang buah nang pres-pres tuh. Jadi dikat pian tu guru jar Samsul ban pampres itu nomor 2 kalah. Ulun dereng 1. Mulai turun jembatan dalam pagar sampai ke Guru Munawar. Pian nomor ada apa-apa telepon aja ulun. Ya.
Ulun kan hendak memakai itu. Ulun baju biasa. Seumuran Haudatul ulun kan hendak ulun duduk di belakang aja. Jangan di belakang parak, di belakang jauh. Alhamdulillah. Bujur Jepang kita tuh menghargai orang, menghormati kita hargai bujur. Orang menyuruh duduk situ dan undangan VIP. Nah guru ini kartu VIP guru. Ini makan kayaknya guru di sini, guru ini tuyukan bebuan alih-alih menjadi sini nih. Di sini pian kayaknya. Ada aku dulu. Kalau di Marabahani paling-paling Pak Haji Wat diundang kayak itu. Pak Haji Wat VIP memang ada sini. Biasanya nang pinandulun Pak Wat kan orang Marabahan. Ulun lagi ada ulun dan jamaah dan relawan ulun banyak. Relawan daripada apa namanya itu perhimpunan Juriyat atau Kalampain Angkatan Muda Baritu Kuala, ulun bisa relawan itu relawan pembersih. Mungkin kada sedikit, hampir ratusan tersebar cuman di sini kada ada. Belum ada lagi karena hanyar dia. Kena gampang ikan jakannya sebantu ada baju tapi menukar bang dia. Padahal aku tuh baju sebutingannya, baju kujual. Iya kan? Itu identitas. Identitas baik itu muhibbin ataupun juriyat. Ini ketahuan di sini ini juriyat, ini muhibbin. Maulah kita muhibbin, memakai juriyat kerawa. Itu ada lambang masing-masing. Etikatnya masing-masing. Ulun dia nak IP dah wallahu alam julun. Cuman ulun mah terbaras. Insyaallah tanggal 2. Jadi kalau ada keinginan kita untuk membantu, sebagaimana ulun sebutkan tadi, terpaksa ujar bendahara nah ulun bapandir ulun bahkan rekeningnya dikirimnya waduh ulun kalau pindah anak duit. Ini banyak guru aja kawan ulun nang di sarang-sarang mana-mana itu ada 5 juta, ada 10 juta, ada 1 juta, ada 1,5 juta. Itu udah kumpulan tuh. Karena apa? Bebuan nang setelah ada bantuan itu sabirin balu nang bebuan haji ciut balu ada tapi lagi hendak membantu. Tapi semalam tuh dihilanginya Pang segala semua itu. Bapadah artinya sabirin membantu sapinya aja. Sambalnya kadada, ya kan? Barasnya kadada. Maka hari ini baras hampir 10 balik, ya kan? 10 balik 10 juta. Ya hampir. Ya kan? Tapi kalau barasin 400 4 jutaan lah kurang lebih lah. Kecuali 100 balik, ya kan? Banyak mana barasnya. Maka semalam itu diisyaratkan sekitar 3.000 belik beras. Nah paling banyak pada kita Haji Utuh menggilingakan nang gudang terbesar di Rantau Bedau. Ya kah? Nyebisian gudang itu isinya 45.000 balik. Ada aja bang. Ya. Ulun semalam salah mengira sakan inya membari, sekali nukar. Tadi bendaharanya bapak derun ulun. Pijak itu informasinya abah guru sakumpul jar. Haji Utuh membari baras 300 balik. Majulun lah. Sekalinya lawan duit. Nah, jakanya kada bendahara bagi buku ya lawan duit ya. Anyar DP-nya guru aja 50 juta. Nah, kena mungkin sehari atau 2 hari lagi 350 juta. Ya lah. Itu sekedar informasi terkait dengan jadi kalau ada keinginan untuk bisa mengumpul baras ya kah? Tolong dilah dikoordinir lah. Kasihan kalau ada handak ya kita itu berlomba-lomba ya kah? Ulun mengisahkan kalau pindah-pindah payahnya aja belum mengisahkan kita itu membantu orang wali. Abah guru tuh dasar bujur-bujur pakai sah. Lah. Ya kalau nakai julun tadi lah. Ya kah? Secara batin ketika kita mengirimkan Fatihah kepada seseorang, pada orang alim, maka kita jadi murid sidin. Tapi murid belum tentu diakui. Tapi ketika kita membantu dan ada catatannya di hadrat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an itu pa'an kadzakum minha
Ya kah? Para bana lawan neraka sintarik. Apalagi Kutubul Gaus punya wewenang, punya mandat khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelamatkan umat. Abah Guru tuh rancak sin sedih. Datu Kelampaian saat ini keadaan sin kurus. Rasulullah saat ini dalam keadaan kurus. Kenapa? Mengganang umat. Umat ini banyak benar sudah nang durhaka kawan Rasulullah. Kita kada tahu Pak, kada melihat lah. Nang dipikirkan apa? Umat. Wali kutub, ya apalagi Kutubul Gaus atau Kutubul Jami lah. Si diri itu membidangi ketua ulama wali sadunia. Sadunia. Ya kah? Ada presiden lagi nih tuh. Halat pada presiden jabatannya. Tapi dalam ranah kawalian. Artinya mana Jasidin menjemputi? Nah. Pinandoh Jasidin. Makanya ujar Abah Guru. Kalau pernah Jasidin mengaji lawan aku. Saya dudukan dengan aku. Ketika aku sudah meninggal. Maka penglihatanku tidak ada batas. Muridku seluruhnya terawasi. Dimanapun berada. Tidak ada batas sama sekali. Jadi kalau wali kutubul kutub itu nang masih hidup, sebatas penjanakan sidinnya penglihatan. Tapi kalau sudah mati, tidak ada terbatas sama dengan Rasulullah. Melihat di muka, sama lawan di belakang. Dihiga, kiri, kanan, atas, bawah, kelihatan bertahan. Seluruh murid sidin melihat. Seluruh gawian murid sidin melihat. Makanya kalau orang yang pernah belajar itu mendapatkan luar biasa keberkahan daripada seorang guru. Seperti yang disebut dengan mazharnya Rasulullah. Awaknya sidin, tapi dalamnya Rasulullah. Ada kita nih awaknya, kita dalamnya Rasulullah. Tapi karena kulitnya kada bagus, maka ngalih. Lalu jangannya bagus kulitnya. Ya kah? Makanya syariah ini jangan diremehkan. Itu kulit. Tapi kulit itu nang memelihara isi, ya kah? Isi itu bilanya kulit jadi kupas buruk. Mangga kita buat dalam kulkas tapi sudah berkupas. Insya Allah pesawat sehari buruk. Jadi jangan ada kesan sidin itu jam belajar kulitnya aja, jangan. Kulitnya ini naharap. Ya kalau kayak kita nggak ada kulit nih, bah. Mati aja lagi ya Allah. Nah, itu terkait dengan zakat fitrah tadi lah. Dah. Ada amil lah. Dan banyak lagi sebenarnya hal-hal yang terkait dengan zakat fitrah. Tapi karena waktunya ya kah, hari ini ulun harus kulik ya kah. Semalam ulun wadah nih, wadah Mas'ud ya ada ini kada harus bulik. Karena ulun bisian kandaran surang. Ya. Lamun nang bekandaran nang bawa lah, terserah nang bawa ya kalau. Mungkin kandaran ulun supaya dihalangi situ ada rujuk saya. Minta ridha ulun lah sambil bergaya ya kan. Nah, kira-kira ini aja yang mungkin bisa disampaikan untuk keadaan bulan kita Ramadan inilah. Nah, kita berharap selalu berdoa ya kan. Kepada Allah Subhanahu wa taala pertama tentu ya kan disehatkan badan ya kan. Ya kan dipanjangkan umur untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, terutama puasa-puasa kita ya kah diterima Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kita akan bersama-sama memasuki hari raya atau yang disebut dengan minal aidin wal faizin, artinya sama-sama kita memaafkan. Ketika kita menyempurnakan Ramadan tapi kita kada berzakat, zakat kada sah, maka amal kita kada terangkat ke atas langit, melainkan antara langit dan bumi. Nah, zakat inilah yang mengangkat amal kita ke atas. Jadi zakat fitrah itu amat sangat penting. Makanya zakat fitrah itu zakat badan, zakat awak kita, ya kan? Jadi kalau kita berzakat nanti, ya kan? Maka ibadah kita langsung naik kepada
Allah qadar Allah Subhanahu wa taala. Ini aja yang bisa saya sampaikan, minta ridha minta halal. Ya kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ويومنا وزدنا علما وسبحانه رزقنا بعبادتنا وسبحانه رزقنا بعبادتنا سبحانه رزقنا بعبادة الله وجعلنا يا الله محبوبا في قلوب عبادك وجعلنا يا الله محبوبا في قلوب عبادك وجعلنا يا الله محبوبا في قلوب عبادك زدنا علما وعقلا وإيمانا حكمة ومهابة وسنة ولغة وفهما وزقا برحمة الرحمن الراحمين اللهم استر عيوب معلمنا عنه ولا تذهب بركات علومه من برحمة الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي النشر وجميع الطاعات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.